wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Jaksono dengan NIM 2023004010675. Merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen kelas pagi. Di sini saya berusaha untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Angga Rizka Lidiawan SEMM, yaitu tugas tentang perusahaan multinasional di dunia. Saya mengambil contoh yaitu perusahaan Unilever. Oke, langsung saja. Oke, apa itu Unilever? Singkat cerita, Unilever didirikan pada tahun 1930 di London, Inggris dengan menggabungkan dua perusahaan besar milik William Haskett Lever, yaitu Lever Brothers dari Inggris, dan juga Samuel van den Berg, yaitu Margarine Unte dari Belanda, yang merupakan dua perusahaan besar pada masanya di dua negara tersebut. Kemudian mereka melalui kesepakatan yang ada menggabungkan nama perusahaan mereka menjadi Unilever yang berfokus pada barang konsumen dan kemudian menjadi perusahaan terbesar pada saat itu. Kemudian masuk ke Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945, yang dimana pada masa ini sebagian negara bahkan perusahaan mengalami krisis. Maka Unilever berbeda. Pada saat itu mereka justru mengembangkan sayap mereka untuk melihat peluang di negara-negara atau benua yang memang terdampak pada Perang Dunia Kedua ini, yaitu pada benua Eropa maupun pada benua Amerika. Sehingga pada saat itu mereka mengalami perkembangan yang pesat. Oke, momen pentingnya seperti yang saya sebutkan tadi, pada 1950 sampai 1960, di masa ini perkembangan di Unilever bukan tanpa sebab, karena mereka membeli bird eye, yaitu makanan beku, dan juga margarin, yaitu Blue Band, yang pada saat itu merupakan komoditas penting pada perang pada saat itu. Dan yang kedua, masa globalisasi 1980 sampai 1990, mereka mengakuisisi produk kecantikan yaitu Chesebrough Pond's dan juga Lipton atau teh yang pada saat itu memang sangat menjamur atau merupakan barang mewah untuk masyarakat menengah sampai ke atas. Yang kedua ada yang ketiga ada restrukturasi dan keberlanjutan pada tahun 2000 sampai 2010, yaitu Unilever ini mengurangi jumlah merek dagang dan juga menggalangkan moto peduli lingkungan dengan nama Sustainable Living Plan. Dan yang keempat yang terakhir ada keberlanjutan dan inovasi. Mereka memperluas portofolio dan menetapkan hukum tunggal Inggris, yang sebelumnya Unilever merupakan dua perusahaan kembar yang ada di Belanda dan Inggris. Akhirnya Unilever memilih untuk untuk menetapkan hukum tunggal yang ada di Inggris dan juga membuang perusahaan kembar mereka yang ada di Belanda. Baiklah, yang kedua, nah ini merupakan merupakan merek-merek global yang merupakan merek-merek global yang diutamakan di Unilever sendiri dan merupakan merek-merek unggulan mereka. Dimulai dari ada merek dari merek konsumsi, merek kecantikan, maupun merek dari bumbu-bumbu kayak gitu. Oke, baiklah, yang kedua ada keunggulan Unilever. Baiklah, ini yang pertama ada inovasi dan RDR. Tentunya kalau berbicara tentang Unilever sendiri, yaitu mereka merupakan perusahaan yang sangat mengedepankan inovasi, tapi inovasi mereka juga didukung dengan RDR atau fasilitas pengembangan inovasi yang sangat canggih dan mengikuti zamannya. Baiklah, yang kedua ada pasar dan SDM. Maksudnya yaitu skala jangkauan mereka yang luas dan juga didukung dengan kualitas karyawan mereka yang mengedepankan sistem kepemimpinan dan juga inovasi tentunya. Baiklah, yang ketiga ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, mereka ini memiliki program yang bernama Sustainable Living Plan, yaitu strategi yang berfokus untuk mengurangi dampak lingkungan dan ternyata sukses besar. Dan akhirnya mereka secara sosial pun dipandang sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Kemudian ada yang keempat, meningkatkan produk dan merek dagang. Unilever sendiri pada
meningkatkan produk dan merek dagang meliputi portofolio produk dan merek global atau lokal. Maksudnya sendiri yaitu kalau portofolio produk itu meningkatkan jumlah merek mereka atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang lain. Dan yang ini maksudnya global atau lokal itu, kalau yang global itu merek-merek yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Dan juga merek lokal ini merek yang memang ada atau dikedepankan di negara Unilever itu berada. Kalau di Indonesia sendiri seperti ada merek lokal yaitu ada Royco maupun dari Pepsodent ataupun Dettol. Kemudian ada defisiensi perusahaan. Nah, ini dari beberapa kelemahan Unilever ini saya kelompokkan ada 3 kelemahan besar dan tentunya sudah ada cara mengatasinya jadi pihak Unilever langsung, yaitu ketergantungan pada pasar. Selama beberapa dekade sebelum tahun 2000-an atau tahun 2000-an awal, Unilever merupakan perusahaan yang sangat bergantung pada benua maju seperti benua Amerika maupun benua Eropa, sehingga mereka justru mengabaikan benua-benua lainnya. Tapi dengan adanya ini meningkatkan jangkauan pasar dan inovasi produk lokal, Unilever pun sekarang lebih menyeluruh. Oke, dan kedua ada tekanan biaya dan efisiensi operasional. Maksudnya tingginya biaya operasional yang dapat mengganggu margin keuntungan Unilever. Akhirnya Unilever pun mengadopsi praktek lean manufacturing, yaitu praktek untuk mengurangi limbah dan biaya pada proses produksi. Kemudian ada regulasi dan tanggung jawab sosial. Nah, regulasi dan tanggung jawab sosial ini maksudnya Unilever kan sebelum tahun 2020 yaitu masih perusahaan ganda yang ada di Inggris dan juga Belanda. Akhirnya pada tahun 2020 Unilever menetapkan hukum tunggal Inggris dan juga ada Sustainable Living Plan, yaitu singkatnya program Unilever untuk mengurangi dampak lingkungan lah, yang memang berdampak sosial pada perusahaan Unilever sendiri. Kemudian ada cara bersaing. Nah, seperti yang kita tahu, Unilever merupakan perusahaan yang mengedepankan inovasi dan juga perkembangan zaman. Maka seperti nah, maka tak heran Unilever memiliki cara bersaing mereka sendiri, seperti ada merek-merek utama mereka, SDM karyawan yang mumpuni, tetapi ada juga beberapa yang memang menonjol dari pihak Unilever sendiri sehingga mereka masih menjadi perusahaan terbesar hingga saat ini. Baiklah, yang pertama ada jangkauan pasar yang luas dengan didukung dengan inovasi produk lokal seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 190 negara yang merupakan pasar utama Unilever tersebut dan akan terus bertambah. Dan kemudian ada Sustainable Living Plan, yaitu program Unilever untuk meningkatkan nilai jual mereka dengan cara mengedepankan keberlangsungan lingkungan. Dan yang kedua ada R&D, mendukung inovasi produk dan kualitas yang terjamin untuk produk-produk mereka. Baiklah, kemudian ada AI. Nah, penggunaan AI untuk Unilever sendiri ada 5 nih. Yang pertama ada pemasaran dan analisis keuangan. Unilever menggunakan AI sebagai analis data pelanggan dari berbagai sumber seperti medsos dan lain-lain untuk digunakan sebagai inovasi selanjutnya. Dan yang kedua ada pengembangan produk. Unilever mempercepat proses penelitian dan pengembangan produk, seperti contohnya yang nyata yaitu R&D. Dan yang kedua ada layanan konsumen. Unilever menggunakan AI sebagai chatbot untuk menjadi layanan servis selama 24 jam untuk mendengarkan keluh kesah konsumen mereka. Dan kemudian ada sumber daya manusia yang dimana AI berguna untuk menyaring karyawan baru. Kemudian ada keberlanjutan dan lingkungan. Keberlanjutan dan lingkungan ini maksudnya seperti tadi pada proses Sustainable Living Plan, Unilever melibatkan AI untuk membantu program tersebut. Kemudian ada prediksi penjualan. Unilever menggunakan AI untuk melihat margin keuntungan dan margin penjualan mereka sehingga prediksi penjualan yang tepat. Baiklah. Kemudian sebelum masuk ke kesimpulan dan materi, saya ada materi tambahan yang memang sedang hangat akhir-akhir ini yang berkaitan dengan di Unilever, yaitu masalah boykot. Nah, terlepas dari semua
prestasi-prestasi maupun inovasi Unilever tadi, ada isu negatif yaitu boikot pada produk-produk Unilever terutama pada negara-negara muslim karena dampak genosida dari Palestina dan Israel. Ada yang menyebut bahwa Unilever secara tidak langsung membantu Israel untuk genosida di Palestina tersebut. Tetapi nyatanya saya belum menemukan artikel yang secara resmi menyebutkan bahwa Unilever sendiri itu terlibat aktif dari genosida tersebut. Nyatanya dari Unilever di Indonesia, yaitu Unilever TBK di Indonesia, itu menyebutkan bahwa mereka tidak terkait dengan genosida yang terjadi di Palestina. Nah, bisa kita lihat pada tahun 2024, yaitu keuntungan Unilever menurun pesat sejumlah minus 3,42% dari total pendapatan bersih mereka. Dan kemudian pada tahun 2023 di PT Unilever Indonesia mencatat penurunan laba bersih sebesar 10,51% dan penjualan bersih sebesar 6,32%. Yang mana hal ini sangat merugikan Unilever kan, karena beberapa dekade terakhir ini merupakan kerugian yang sangat fatal dari pihak Unilever sendiri. Nyatanya pemboikotan di Indonesia juga berdampak pada Unilever sendiri, terutama kan Unilever juga menyediakan produk-produk favorit bagi bangsa Indonesia seperti Pepsodent, Sunsilk, Royco dan Bango. Tapi masyarakat Indonesia sendiri tetap melakukan aksi pemboikotan sehingga keuntungan atau margin keuntungan Unilever menurun drastis hingga pada 2024 ini. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dari materi ini. Seperti yang saya simpulkan, terlepas dari semua isu negatif yang melanda Unilever, perusahaan satu ini merupakan perusahaan yang sangat aktif dalam inovasi produk mereka dan juga terutama pada jangkauan pasar mereka yang sangat luas. Dengan contoh nyatanya, mereka seperti mempunyai program yang bagus seperti Sustainable Living Plan dan juga pengolahan R&D, dan juga merupakan fasilitas R&D mereka yang sangat bagus yang memang jarang sekali hingga saat ini perusahaan yang sekonsisten Unilever ini. Nah, meskipun nyatanya banyak kompetitor, beragam produk yang ada di pasaran, bahkan ada plagiarisasi produk mereka Unilever sendiri nyatanya saat ini masih menjadi salah satu perusahaan konsumen terbesar dan sangat dielu-elukan oleh masyarakat hingga saat ini. Meskipun pada tahun 2023 sampai 2024 marak aksi pemboikotan, dan juga hal ini nyatanya sangat berpengaruh pada margin bersih keuntungan Unilever sendiri. Dan sayangnya saya belum mendapatkan artikel yang secara resmi menyatakan bagaimana Unilever sendiri menanggapi aksi pemboikotan ini. Baiklah, itu saja sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih bila ada salah kata maupun salah perkataan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.